إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذريته أمته الكرام خصوصا إلى روح جميع مشايخنا أينما كانوا ثم خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحم والمغفرة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا وإياكم اتباع الصالحين يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا بزمرتهم من غير سابقة عذاب ولا فتنة ولا عتاب ولا محنة ولا حساب على هذه النية وعلى كل ما نوى به سلف الصالح وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bertawakkallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak pernah mati. Wa qala ta'ala wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan Allah berfirman, hendaknya kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang beriman. Hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala maula ta'ala wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Allah berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukup Allah baginya. Jadi di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentunya kita katakan bahwa tawakal menyerahkan urusan kepada Allah tanpa meninggalkan asbab. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana umat Nabi Muhammad ini dididik oleh Nabi kita Muhammad di dalam melihat segala urusan itu, melihat urusan itu dari sudut pandang syariat dan sudut pandang hakikat. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang itu.
Baik. Hadis di Bukhari lah. Bukhari. Di dalam hadis yang Bukhari, riwayat Bukhari, ujar Nabi, la adawa wala tiarah. Ini sering kita katakan la adwa, artinya tidak ada penularan penyakit. Nah sekarang ini kan seperti yang kita ketahui, ada penyakit yang dikatakan oleh ahli kesehatan disebabkan oleh beberapa mikroba, beberapa virus yang menurut mereka cukup berbahaya. Nah sekarang bagaimana kita melihat penyakit ini dari sudut pandang syariat dan sudut pandang hakikat. Dulu Nabi Musa memandang segala sesuatu dengan kacamata syariat. Lalu kemudian datanglah Nabi Khadir mengimbangi dengan membawa dari sudut pandang hakikat kan. Makanya terkadang Nabi Khadir melakukan perbuatan yang Nabi Musa pun tidak mengerti apa hikmahnya. Sampai Nabi Khadir itu mematahkan leher seorang anak kan. Artinya sesuatu yang Nabi Musa ingkari. Tetapi umat Nabi Muhammad itu dididik untuk melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang syariat seperti apa, lalu dari sudut pandang hakikat seperti apa, lalu kita bisa menarik kesimpulan. Kalau begitu bagaimana cara kita bertawakal terhadap perkara itu. Nah sekarang dari sudut pandang syariat kita lihat, dari sudut pandang syariat dan hakikat, di hadis ini Nabi katakan di awal hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, ujar Nabi, la adwa wala tiyarah, tidak ada penyakit yang menular. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita hidup sehari-hari misalnya pasti kita akan dengar ujar dokter jangan terlalu mendekati si pasien itu. Kenapa? Karena takutnya penyakitnya menular ya. Bahasa kesehatan gitu lah. Hampir kemana aja kita berjalan menemui para ahli, maka para ahli mengatakan jangan mendekati orang yang punya penyakit ini. Kenapa? Karena penyakitnya bisa menular. Orang yang punya penyakit ini jangan berkerumun di masyarakat karena takut penyakitnya akan menular ke masyarakat. Itu menunjukkan di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mengakui ada penyakit menular. Gitu lah. Tapi kenapa di hadis ini Nabi katakan la adwa, tidak ada penyakit menular? Nah, lalu ulama katakan bahwa ini harus kita lihat dari sudut pandang hakikat, bahwa tidak ada penyakit itu menular dengan sendirinya. Sekarang apa gerang penyebabnya? Katakan kayak ini, nah yang kayak COVID-19 nih ya, corona nih, apa penyebabnya? Virus kan, menular lah. Ujar ahli kesehatan menular lah. Di antara penularannya apabila orang menyentuh satu tempat, lalu tempat itu disentuh oleh orang lain, maka boleh jadi itu akan menularkan penyakit kepada yang bersangkutan. Tapi Nabi katakan la adwa. Maksudnya ujar ulama, tidak ada penyakit itu yang bisa menular dengan sendirinya kalau tidak ada izin Allah. Baru kita melibatkan peran Allah di sini. Bahwa segala sesuatu itu tidak akan datang dan tidak akan menimpa seseorang kalau tidak ada keinginan dan izin dari Allah. Berarti kita pahami dari sudut pandang hakikat, seseorang tidak akan tertimpa sesuatu kalau Allah tidak ingin orang itu tertimpa. Itu satu, paham di sini lah. Berarti jangan ikam berpikir yang mau olah aku sakit virus, yang mau olah aku sakit mikroba, yang mau olah aku sakit ini. Pada hakikatnya yang memberikan aku kesehatan dan pada hakikatnya yang menjadikan aku sakit Allah. Itu dari sudut pandang hakikat kan? Pahamin lah? Paham? Nah, berarti jangan takut, tidak ada penyakit menular dari sudut pandang hakikat. Apabila Allah menginginkan ikam kena, baru ikam kena. Sekarang katakan, misalnya si A kena, lalu menularkan penyakit ke B, menularkan ke C. Pertanyaannya, siapa yang menyakitkan A pertama kali? Ikam katakan penyakit ini menular kan? Dari A menular ke B, dari B menular ke C, dari C menular ke D, dari D menular ke E, dan begitu seterusnya. Berarti E ikam katakan sakit karena tertular D, D sakit karena tertular C, C sakit karena tertular B. Gitu lah. Ya Allah bedel. Tapi pertanyaannya, kalau kamu pastikan kenapa jar si E sakit karena ini tadi habis bersalaman dengan D, kenapa D sakit karena D tadi minum sewadah dengan C, kenapa C sakit, C ini tertular B. Begitu sering kembalikan ke orang pertama. Orang yang pertama sakit siapa dia?
Si A, kenapanya sakit? Siapa yang menularkan penyakit itu kayaknya? Paham ya? Jadi seseorang sakit, bila Allah menginginkannya sakit, ia sakit. Lalu kemudian dari sudut pandang syariat ada yang namanya asbab. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ja'alna likulli syai'in sababa. Allah menjadikan segala sesuatu itu dengan sebab. Sekarang kamu pikirkan bang, berapa banyak orang yang punya penyakit menular, ada orang yang berada di dekatnya kada ketularan. Ada yang begitu ada. Artinya itu kita belajar dalam tauhid bahwa tidak, ujar-ujar bahasa tauhid lah ya guru-guru kita di Martapura Bahari, ujar sidin, tidak ada yang memberi bakas dengan sesuatu itu la yadur wa la yanfa' illallah. Tidak ada yang memberikan mudarat dan manfaat kecuali Allah Ta'ala. Nah sekarang kalau ingat Bahari, guru ketika kami belajar tauhid Bahari, ujar guru nangka ini nangai, kalau kita belajar hukum asbab, jika kita bicara nidham musababiyah wa nidhamul musabbabiyah, kalau ikam andak lading di sini Padil, ikam letakkan pisau di sini, lalu pisau itu ikam sayatkan, kira-kiranya luka kada? Luka gitu lah. Berarti boleh ikam katakan aku luka karena tergores pisau. Berarti seakan-akan pisau ini membuat adanya luka gitu lah. Atau ku andak api di kulitku, lalu ku letakkan api, lalu ku letakkan tanganku di api, kira-kira Rahman tangannya terbakar kada? Terbakar lah. Kenapa? Karena api membakar kulitku. Tapi kenyataannya adalah orang disayat kada luka. Adalah orang disayat kada luka. Itu menunjukkan sayatan itu kada melukainya. Tapi kamu katakan hati-hati jar tergores lading, hati-hati tergores pisau, karena luka bujur kalau kata-kata nih. Tapi kalau ikam pandang dari sudut hakikat, belum tentu pisau itu melukai kalau Allah kada menghendaki kamu luka. Berarti kamu menyandarkan sesuatu itu kepada iradatullah, kepada kehendak Tuhan. Nah ini sudut pandang hakikat lah. Nah sekarang banyak ya bang di rantau sana, di kandangan sana, atau di Banten sana orang-orang yang kebal. Mau digoresnya kada luka, itu menunjukkan goresan pisau tidak membuat luka. Nah sekarang api ini nah, dipegang orang seperti itu, lalu ternyata tangannya tidak terbakar. Kenapa bisa kada terbakar? Padahal bila kita letakkan api, tangan terbakar. Tapi adalah orang yang ketika masuk ke api kada terbakar. Ada. Nabi Ibrahim kada terbakar. Nah, siapa lagi? Abu Muslim Al-Khawlani kada terbakar. Siapa lagi? Banyak orang yang apakah caranya debus kah, apakah intinya begitu inya meletakkan tangannya di apinya kada terbakar namanya. Itu menunjukkan berarti api kada membakar. Berarti kenapa tangan ikam terbakar? Karena saat itu Allah menginginkan tangan ikam terbakar. Maka bersamaan dengan adanya api di kulit kita, saat itu Allah menginginkan tangan ikam terbakar, maka jadilah luka. Umpamanya aku andak lading di sini di pisau, pisau ini ku sayatkan di tangan, bersamaan dengan aku menyayat tangan ini, saat itu Allah menghendaki adanya luka, maka jadilah luka. Tapi di kasus kedua ada orang menyayat tangannya tapi kada luka, berarti Allah tidak menginginkan adanya luka. Berarti di sudut pandang hakikat ada zat yang menginginkan luka itu ada, dan tidak akan bisa luka kalau zat itu kada menginginkan itu luka. Paham mereka? Nah kayak itu penyakit menular ini. Tidak akan penyakit itu menular kalau tidak ada keinginan dari Allah penyakit itu menular. Berarti menularnya penyakit itu adalah dengan kehendak Allah. Jelasinlah. Nah itu sudut pandang hakikat. Berarti boleh kita katakan itu kadang menular sendirinya, tapi memang ada zat yang menginginkan ini menular. Nah lalu kita bicara dari sudut pandang syariat. Lalu kemudian di akhir hadis Nabi katakan wa firra minal majzum kama tafirru minal asad. Ujar Nabi, larilah kamu, hindarilah orang yang punya penyakit kusta seperti kamu menghindari singa. Kusta, orang bahari takutan dengan yang namanya penyakit kusta tuh. Atau ada penyakit-penyakit yang ujar Nabi, berlarilah kamu, hindarilah orang yang punya penyakit itu seperti kamu menghindari singa. Artinya suruh berjauh. Maka Nabi katakan kada nular. Tapi kenapa kita disuruh berjauh, Rahman? Nah ini dari sudut pandang syariat pulang. Artinya ketika Allah katakan dalam Al-Quran wa ja'alna likulli syai'in
sababa, maka menularnya itu ada sebab. Sebabnya adalah dengan ikam mendekati orang sakit tadi. Maka berjalanlah sesuatu ini dengan asbab. Itu pun dengan kehendak Allah. Karena memang Allah menghendaki hukum asbab ini berjalan. Maka berlakulah yang ulama disebut dengan nidhamus sababiyah wa nidhamul musabbabiyah. Hukum sebab akibat di sini berjalan. Ada sebab, ada akibat. Maka berlakunya hukum sebab akibat ini pun kehendak Allah. Karena Allah menghendaki ada sebab ada akibat, maka berjalanlah hukum itu. Maka jangan mendekati orang sakit kalau ikam kada hendak tertular. Betul? Karena kita bicara hukum sebab akibat yang Nabi katakan di sini tadi. Wa firra anil majdzum. Larilah kamu dari orang yang punya penyakit kusta, hindari dia sebagaimana kamu menghindari si singa. Jangan diparaki singa menikam hendak menikam hendak mati silahkan paraki. Kawani singa. Tapi pastilah memaraki singa itu mati. Kada mesti juga bukan pawang. Tetapi kan ini salah satu cara kita berikhtiat. Cara kita berhati-hati, berjauh dari singa, mencari penyakit ngerja memaraki singa. Nah, kayak itulah maksud Nabi, hindari penyakit menular itu supaya kamu tidak tertular. Karena memang Allah mengizinkan dalam hukum sebab akibat, dengan izin Allah bila orang mendekati orang yang berpenyakit berpotensi menular ke inya. Jelas dah. Nah, dalil lain ujar Nabi, la yuradu. Ini masih sudut pandang syariat lah. Ujar Nabi, la yuradu mumridun ala musih. Ujar Nabi, la yuradu mumridun ala musih. Janganlah unta yang sakit dicampur dengan unta yang sehat. Unta tuh sakit, ini unta sehat. Apa ujar Nabi? Unta sakit jangan digabung lawan unta sehat. Kenapa Nabi melarang? Karena yang sehat berpotensi terumpat sakit dengan sebab berkumpul bersama unta yang sakit. Loh, maka di awal Nabi katakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Ini dari sudut pandang hakikat. Maka sebutin kacamata kita pakai. Untuk menyempurnakannya lagi buka kacamata syariat. Nabi Muhammad itu membawa kepada kita syariat dan hakikat. Kita lihat bersamaan. Kita bukan umat Nabi Musa, bukan umat Nabi Khadir. Nabi Musa berjalan dengan syariatnya, Nabi Khadir berjalan dengan hakikatnya. Kita umat Nabi Muhammad memiliki dua kaki yang di saat yang sama kita memandang syariat dan di saat yang sama kita memandang hakikat. Berarti paham ya bahwa penyakit apapun yang ada di dunia ini dari sejak Adam sampai kiamat tidak akan pernah berpindah, tidak akan menimpa seseorang kalau tidak ada izin Allah. Hakikat kelak. Nah, sekarang dari sudut pandang syariat sekali lagi, ketika Allah memang mengizinkan penyakit itu menular, berarti terjadilah penularan penyakit dengan hukum sebab akibat. Tentunya kan penyakit menular ini bila ada yang ditulari, itu kalau sebab akibat. Ini nah, kamu lihat ya. Dupa ini, bracket ini kada akan mengeluarkan asap bila aku kada andaki gaharu. Tapi bila gaharunya aku andak di atas, aku letakkan di sini, lalu ada yang dibakarnya, baru ada asap kan. Nah, kayak itu juga penyakit itu. Ini mesti ada objek yang ditulari. Amun objek yang ditulari kada ada apa yang nular. Siapa objeknya? Ya kita nih objeknya. Maka kita sebagai objek yang berpotensi tertular penyakit jangan memaraki penyakit tidak. Karena siapa yang ditularinya kalau bukan kita objeknya? Maka terjadilah hukum syariat tidak untuk menghindari penyakit tidak. Makanya Nabi katakan, larilah kamu dari orang yang punya penyakit kusta seperti kamu lari dari singa. Artinya kalau ada orang penyakit nular jangan diparaki. Kita kadang memiliki kekebalan tubuh, kita kadang memiliki dan itu takutnya kita tertular.
Nah, lalu sudut pandang syariat hakikatnya kita gabung. Karena kita umat Nabi ini disuruh bagaimana kita berjalan dengan dua kaki. Sudut pandang syariat, sudut pandang hakikat. Nah, lalu kayak apa caranya? Lalu dari sudut pandang syariat, kita mesti menyempurnakan ikhtiar. Nah, itu cara beramal dari kacamata syariat, yaitu menyempurnakan ikhtiar. Jangan langsung ke tawakal, karena tawakalnya adalah amal hakikatnya, mengembalikan sesuatu kepada Allah Ta'ala. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakal kepada Allah itu karena, tapi sempurnakan dulu ikhtiar. Nah, lalu dua ini kami jalankan biimbai rahman. Dua hal ini dijadikan bergandengan. Ikhtiar secara syariat disempurnakan, tawakal kepada Allah kita jalankan. Lalu berjalan dua hal ini. Nah, lalu yang pertama dulu sempurnakan syariat. Kita lihat menyempurnakan syariat. Apa itu? Siapa? Pahamlah. Ya. Sekarang kayak ini, kalau pemerintah memerintahkan kita dengan berbagai macam, apa jadi kita adakan himbauan-himbauan pemerintah, lalu himbauan itu ikam ikuti rahman, itu salah satu cara ikam berjalan di jalan syariat dengan berikhtiar. Karena kita bahas kayak apa jaranu himbauan dari majelis ulama masalah sholat Jumat dan sebagainya, itu karena kita akan bahas. Tapi sekarang aku ingin sampaikan bagaimana caranya supaya di waktu yang sama kita menyempurnakan antara ikhtiar secara syariat dan tawakal secara hakikat. Coba ikam lihat rahman, bagaimana ujar ulama tidak mungkin ada tawakal itu tanpa ikhtiar yang sempurna. Karena yang menunjukkan dan mencontohkan cara itu Nabi Muhammad. Ikam sekarang menurut ikam rahman, orang bila kena virus corona, bila inya positif adalah pastilah mati. Hah? Adalah yang sembuh? Banyak lah yang sembuh? Banyak. Nah, berarti oke lah, mungkin bagi orang yang tidak memiliki daya tahan tubuh yang bagus atau apa, mungkin berbahaya baginya. Bagi sebagian orang mungkin ada yang wafat, salah satu sebabnya itu. Menular lah ya rahman, menular. Tapi mun menular itu mana adanya corona aja, sengkadi nular. Oh, sengkadi itu nular juga. Maka bila kontak langsung juga, kalau bila kontak langsungnya nular juga itu sengkadi, bahaya juga itu. Nah, kayak ini maksud gue man. Kalau dipikir-pikir peluang hidup kita, nah kita ketakutan saat ini kan. Padahal untuk sesuatu yang wallah alam kada terlihat kan. Sekarang bandingkan dengan apa yang menimpa Nabi Musa. Ketika Nabi Musa membawa lari orang-orang Israel dari kejaran Firaun. Ketika itu berapa mungkin ratusan ribu atau jutaan orang dibawa oleh Nabi Musa berlari untuk menghindari Firaun. Nah, kada mudah ikam membawa orang banyak nih. Ikam ziarah aja bawa orang 3 mobil, 4 mobil. Bila sudah bakamih semobil, 4 mobil itu setengah jam mungkin hanya tuntung bakamihan. Nah sekarang Nabi Musa membawa begitu banyak manusia, ratusan ribu atau jutaan orang dibawa untuk menghindari Firaun. Karena Firaun ini niatnya hendak menghabiskan, membantai, membunuh Nabi Musa dan pengikutnya. Lalu larilah Nabi Musa. Nah ini ikhtiar kalau. Kenapa kada dilawan? Kayak apa melawan? Sedangkan yang dibawa Nabi Musa ini anak-anak, bebinian, orang tua, melawan pasukan yang begitu lengkap senjatanya, yang begitu kuat dan memang prajurit. Itu kada kawa dilawan-lawan. Maka salah satu ikhtiar Nabi Musa ya kabur, lari.
menghindar, bawa selamat, itu ikhtiar lah, itu sudut pandang syariat namanya. Musuh ke sini lari sampai terakhir mana mentok. Begitu Nabi Musa jalan, sekalinya terpilih jalan menuju laut. Ternyata di laut itu ujar Nabi Musa, kita bebulik cari jalan lain. Kenapa? Di hadapan kita laut, di belakang kita musuh. Di belakang kita musuh, di muka kita lah laut. Apa habis itu? Di muka laut, di belakang musuh. Musuh sudah sampai. Kalau tajun ke laut, mati. Kalau mundur ke musuh. Nah sekarang peluang hidupnya berapa man? Nah ini kalau bahasa kita, kemungkinan matinya itu lebih besar. Ya Allah, di depan mata kematian, tinggal nunggu dibantai lagi. Wah harusnya dibantai, dimaju aja gitu, mundur habis itu caburan ke laut semua. Jadi jaka ibarat maju terus ke atas ke laut mati, jaka ibarat mundur bertemu musuh mati. Perhatikan di sini. Lalu di saat itu semua orang putus asa. Mudahan kita jangan. Maksudku saat ini kan banyak juga orang pesimis gitu, banyak orang ketakutan. Sekarang maksudku menceritakan ini untuk menumbuhkan optimis. Dalam kemungkinan hidup yang rendah tadi, maju mati mundur mati, maka semua orang berkata apa? Falamma tara al-jam'an, manakala dua kubu bertemu. Manakala dua kubu itu bertemu. Perhatikan sila. Manakala dua kubu itu bertemu. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Nyanu perhatikan aja dulu antum belakang. Anda aja apa kamu? Apa ujar Nabi Musa? Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ujar umat Nabi Musa, habis sudah kita nih, mati sudah. Karena tidak ada jalan, maju mati mundur mati. Dalam keadaan kayak ini secara pikiran manusia apa kabar kita, Rahman? Dari jutaan orang yang ada saat itu, semuanya mengatakan innal mudrakun, habislah kita. Semuanya pesimis, semuanya patah semangat. Tapi saat itu Nabi Musa berkata apa? Qala kalla. Ujar Nabi Musa, belum. Kan mereka kata habislah kita, maju mati mundur mati. Sudah, aku pun mungkin mun ada di situ man, mun aku ada di situ, mungkin aku pun pesimis juga. Habis lagi kita, nak kemana lagi? Karena ada tempat lagi untuk berada, ainal mafar, kemana kita bakal buka? Tapi Musa mengatakan dengan tegasnya, kalla, belum. Apa ujarnya? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena Tuhanku bersama aku, Allah pasti beri aku petunjuk. Pasti Allah beri aku petunjuk. Fa'auhayna ila apa?
fa auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahar, gitu kah? Ujar Allah, kami wahyukan kepada Musa, ai Musa idrib bi'asakal bahar, ai Musa pukul laut. Lalu laut itu dihantam oleh Nabi Musa. Apa yang terjadi? Fanfalaq. Lalu kemudian laut itu terbelah. Ya. Lalu apa yang terjadi, man? Begitu dipukul, fa auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahar, maka dipukullah laut tadi oleh Musa. Lalu kemudian terbelah. Lalu akhirnya Musa berjalan di laut itu sampai ke seberang selamat. Lalu Fir'aun mengikuti sampai di tengah. Apa yang terjadi? Tertutup. Nah, coba pikirkan, aku punya pertanyaan. Kalau pada akhirnya Nabi Musa dengan tegas mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdin, ujar Nabi Musa, tenang aja, aku bersama Allah, karena Allah selalu bersamaku, Allah tidak akan menyia-nyiakan aku, dan dia pasti beri petunjuk kepadaku. Jadi bahwa kalau ada aja di sini, ada jolongan aja, ada jago, ada. Jadi kalau dipikir-pikir, Nabi Musa ini yakin Allah pasti menolong loh. Kenapa buka? Kalau dengan tegas Musa mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdin, Allah pasti Allah bersama aku dan dia pasti akan berikan aku petunjuk, pasti akan tolong aku. Kalau kayak itu, kan usah buka dari awal. Pasti Allah tolong. Nah, ini pelajaran bagi kita. Ketika Nabi Musa merasa tidak ada lagi usaha yang bisa dilakukan, udah manusia nyerah sudah, kada ada lagi kekuatan manusia di sini yang bisa kada ada seikung memberikan saran, kada ada saran lagi sudah, mentok sudah, otak manusia mentok, kada ada lagi jalan untuk selamat. Maka di saat itulah mereka bertawakal kepada Allah. Lalu tawakal Nabi Musa. Tapi setelah ikhtiar sempurna, buka sudah, mencari selamat, mencari jalan. Begitu kada ada lagi jalan, baru serahkan kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah mengulahkan jalan. Kalau pikiran kita manusia, siapa yang terbayang menyuruh laut dipukul? Mungkin pikiran kita saat itu, Allah nurunkan malaikat kah menghantami Fir'aun, atau Allah turunkan binatang apakah? Ternyata kadakah itu jalannya? Ada aja jalan Allah olahkan. Asal ikam bujur tawakal kepada Allah Ta'ala. Begitu ikam tawakal, cukup Allah bagi kamu. Wa may yatawakkal 'ala Allah bahwa hasbuh. Paham nenek? Sekarang Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad hijrah, perhatikan ini Nabi kita, Fadil. Ketika Nabi hijrah, Nabi kenapa hijrah? Hendak dibunuh orang lah. Kan malam itu orang-orang Quraisy bersepakat hendak membunuh Nabi. Yang saat itu Sayyidina Ali yang guring di wadah Nabi kan. Mereka sepakat ada membunuh Nabi. Sampai akhirnya Nabi berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar. Jalan hijrah, rute ini bukan rute biasanya orang ke Madinah, man. Umpama ini Mekah, ini Madinah, di sini rutenya, Nabi milih rute lain. Abu Bakar memilih rute lain. Kenapa rute lain dipilih? Ini ikhtiar supaya musuh kada ketemu. Kalau lewat jalan biasa, musuh bisa nyusul. Maka dicari jalan lain yang bukan jalan biasa. Itu ikhtiar supaya kada ketemu musuh. Habis itu apalagi ikhtiarnya? Ikhtiar selanjutnya adalah setelah mereka lewat, Sayyidina Abu Bakar mengupah orang supaya menghapus jejak untanya. Jejak unta, jejak langkah dihapus supaya musuh kada tahu. Itu ikhtiar kalau. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian sampai mereka mendengar musuh sudah mendekat, melihat ada gua, bersembunyi mereka berdua dalam gua. Kenapa bersembunyi? Ikhtiar namanya. Begitu mereka dalam gua, akhirnya musuh sampai. Begitu sampai, musuh satu berpikir, ini di sini kada ada, aku curiga jar mereka bersembunyi di gua. Ini dari bawah, man. Itu bukit di atas, kalau gua di atas gunung. Di bawah ini mereka ini berpikir sudah kemungkinan besar Muhammad dan sahabatnya itu sembunyi di situ. Dari awal mereka sudah curiga.
Lalu naiklah. Naik ini apa man? Naik ini untuk mengecek. Kalau kada ngecek bapak naik. Berarti naik bakal ngecek, bakal melihat adakah kada di situ. Begitunya naik man. Jadi ibaratnya berdiri di bawah itu ada gua. Bila berdirinya gua itu agak rendah. Bila ikam berdiri karena kecuali ikam janguk kayak itu. Jadi Nabi itu sudah melihat kaki mereka. Jadi dari dalam gua kaki mereka tuh kelihatan, pedang tuh kelihatan sudah bonus. Jakanya menjanguk sedikit kayak kelihatan Nabi di dalam. Itu nang Sayyidina Abu Bakar kesian menangis. Ada yang mengatakan karena disengat ular, ada yang mengatakan disengat kala, ada yang mengatakan karena Abu Bakar takut kalau terjadi sesuatu dengan Nabi. Intinya Nabi menenangkan Sayyidina Abu Bakar. Nabi jangan takut, ikam jangan sedih Abu Bakar. Karena Allah bersama kita. Allah bersama kita, tenang benar Nabi. Apa yang terjadi man adalah musuh janguk kada mana. Padahal hendak menyanguk, hendak mengintip. Kenapa jadi kada jadi ngintip man? Apa sebabnya? Karena di mulut gua itu ada burung yang bertelur di sarangnya dan ada laba-laba yang mengolah jaring. Lalu musuh berpikir kalau ada jaring laba-laba kada mungkin orang masuk kalau ini kada rusak. Padahal sebelum Nabi masuk jaring itu kada ada. Ini instan. Nang kun fayakun jadi tuh. Ini ilmu Tuhan. Ini kuasa Tuhan. Begitu Nabi masuk, sudah. Sekarang ketika itu Sayyidina Abu Bakar gelisah, tapi Nabi tenang. Kenapa Nabi tenang? Karena Nabi tahu Allah pasti menolong. Nah pertanyaan kita lagi yang logis, kalau Nabi yakin Allah nolong, segini apa Nabi bersembunyi dalam gua? Jika Nabi jalan aja, kada bakal jauh musuh memaraki. Ingatlah ada orang hendak menghantam Nabi sekalinya kudanya terjengkal. Dan kalau kudanya termasuk ke dalam tanah batisnya, lalu tersumbalit. Allah menyelamatkan Nabi. Kenapa Nabi? Kada santai aja jalan, karena Allah pasti menyelamatkan Nabi juga. Wallahu ya'simuka minan nas. Tapi Nabi ingin menjalankan bagaimana cara berikhtiar. Setelah sempurna ikhtiar, jalan dipilih yang sunyi, kemudian bersembunyi dalam gua. Begitu dalam gua man, sudah di dalam gua, musuh di luar, apalagi yang bisa digawe? Apalagi ikhtiarnya? Habis sudah. Nah ketika ikhtiar itu sudah mencapai kalimat sempurna, maka saatnya kamu serahkan urusan Allah Ta'ala. Lalu serahkan urusan ini, sudah Allah urusannya. Nah begitu Allah yang turun tangan adalah Allah kirimkan ababil, adalah Allah kirimkan ini dan itu. Kada, Allah cuma mengirimkan laba-laba aja. Laba-laba suruh ngolah jaring, lawan burung disuruh ngolah sarang. Kayak itu cara Tuhan. Lalu selamatlah Nabi. Selamat. Nah, jadi dari dua contoh ini, dari bagaimana Nabi Musa dan Nabi Muhammad bertawakal, ternyata tawakal yang mereka berdua lakukan itu mereka lakukan setelah ikhtiar sempurna. Nah, kayak itulah kita. Ketika hari ini kita ada sesuatu yang mungkin membuat kita takut, ya sudah kita berikhtiar. Caranya ikuti himbauan pemerintah, karena kita di sini kada tahu, jangan jadi so tahu. Ahli kesehatan kita bukan, apa bukan? Percayalah dengan mereka yang ahli. Ujarnya ini begini, salah satu ikhtiarnya begini, jangan terlalu banyak keluar rumah. Untuk saat ini banyak-banyak aja berdiam di rumah. Ini sebenarnya dengan tidak adanya virus, Abah Guru Bahari pernah berucap. Waktu kami masih di Martapura Bahari, dalam pengajian kada sekali dua kali kita mendengar ujar guru, ada zaman jadirin ilzamus sukut wal buyut war ridha bil qut hatta antamut. Ujar sidin zaman ini ilzamus sukut, banyak berdiam aja sudah. Muntung jangan tapi banyak berpender lagi. Banyak berzikir aja, banyak bersalawat. Wal buyut, banyak berdiam di rumah. Kada usah tapi keluar bila kada perlu. Bila kada perlu. Tapi kalau perlu bang, kalau perlu itu lain kisah. Kan dikatakan wal buyut, dan banyak berdiam di rumah kalau kada ada keperluan. Kalau ada keperluan baru keluar. Jadi diam di rumah aja, banyak ibadat kepada Allah Ta'ala. Kecuali kamu keluar ada yang digawe atau ingin menolong orang, itu lain ceritanya. Waridha bil qut hatta antamut, dan ridholah dengan apa yang Allah beri sampai kamu mati. Itu guru menyuruh. Ini zamannya
Banyak yang berdiam di rumah, banyak yang muntung berdiam dan ridho dengan apa yang Allah beri. Tambahnya sekarang ada virus dan segala macam. Nah, berarti pertama niat kita berdiam di rumah, satu itu kan membantu pemerintah di dalam menjaga penyebaran virus, teman-teman. Karena kayak ini, man, kalau ikam katakan bahwa virus ini adalah mafsadah mauhumah, kita kada bisa katakan begitu. Kita kada bisa katakan ini mafsadah, ada satu bahaya yang belum jelas, kada bisa. Jelas bahayanya sudah. Yang mati sudah ada. Yang mati berapa saat ini di Indonesia? 100 lebih kalau? Hah? Lebih 100 orang yang mati di Indonesia. Amun di luar negeri sana, di Italia lebih 10.000 orang yang mati. Kita jangan nunggu, tapi di wadah kita belum ada yang mati, jangan nunggu sampai orang mati. Artinya bahayanya nyata gitu. Kalau bahayanya nyata, maka apa yang harus kita lakukan? Bersandar kepada orang yang paham. Nah, yang paham tadi mengatakan salah satu cara menghindarinya dengan tidak banyak melakukan kontak dengan orang lain. Taati mereka. Jadi kenapa gerang kita disuruh bersimpan yang 14 hari segala macam itu kenapa? Karena kayak ini, man, di antaranya boleh jadi siapapun di antara kita tuh kena, kita kada sadar karena ini virus kecil. Nah, kalau orang itu bersimpan 14 hari, misalnya kayak ini, man, ini mencontohkan gini. Misalnya si A datang mulai Jawa, man. Misal, maaf lah, si A datang mulai Jakarta ke Samarinda mendatangi C. Pahamlah? Mendatangi C. Lalu si A ini ternyata membawa virus itu. Lalu didatangi C, terjadi kontak dengan C, lalu C tertular. Mudah bagi orang, A itu siapa, dicari A-nya, C-nya siapa, dicari C, siapa yang kontak, pemerintah mudah mencari. Lalu dijadikanlah orang dalam pengawasan. Karena si A yang datang siapa, yang didatangi siapa, tinggal cari. Si C ini lakinya siapa, bininya siapa, anaknya diawasi. Tapi yang jadi masalah, karena di bandaranya masuk WC memingkuti anu, karena ada orang memingkuti tempat yang sama. Lalu si B ini tertular. Nah, B ini kita kada tahu, yang ketemu di bandara, yang ketemu di bis, yang ketemu di warung dan segala macam. Ini kita kada tahu. Nah, mencari B ini siapa kada tahu. Makanya disuruh bersimpan di rumah itu supaya mengetahui dalam masa 14 hari siapa yang merasa kesehatannya menurun. Lalu kalau ingin merasa kesehatan menurun, karena laporkan kepada yang berwenang. Aku begini, lalu kena diobservasi, lalu kena diawasi supaya kada menyebar ke yang lain, itu maksudnya. Maka wajar bila kita membantu program itu untuk mencegah supaya jangan menular gitu. Itu kisahnya nang kakak itu. Makanya kalau memang pemerintah menyuruh kita begitu, ya sudah ditaati. Paham maksudnya mana? Salah satunya ikhtiarnya apa? Cuma mana bedanya kita sekarang yang kena wabah ini Indonesia aja kah? Kada kalau Cina kena aja. Padahal Cina ini terkenal dengan pengobatan alternatif yang jadi rujukan dunia. Bila apa-apa sedikit yang aku puntur Cina lah, titik cici apa macam yang cici itu. Ya lah, cucuk sini pakai jarum, cucuk ini ya kalau apa tuh ngarannya itu? Nah itu. Ini titik ini, jadi titik ini kan Cina tuh ahlinya. Ternyata sampai sekarang Cina mengatakan tidak ada obat. Kayak apa kan? Berarti pengobatan tradisional Cina yang terjadi apa? Ribuan orang mati di Cina. Nah sekarang pengobatan modern, kiblatnya siapa? Kiblatnya siapa? Amerika mana? Dan Amerika hari ini kasusnya sudah lebih dari 100.000 orang. Amerika kewalahan ya. Sekarang orang yang terinfeksi ini di Amerika lebih banyak pada Italia mana? Dulu Cina paling banyak, di situ Cina dibalap oleh Italia. Sekarang Italia dibalap lagi oleh Amerika. Ini loh tempat pengobatan modern. Ternyata keteteran zaman. Nah sekarang aku tanya kita ini apa? Ahli pengobatan apa? Tradisional ke modern? Urut. Kada gampangan mah hantam virus bu urut. Pijat. Nah, kalau kita pikir-pikir, para ahli kesehatan mengatakan sampai sekarang belum ada obat.
Ada siapa yang percaya? Percaya ke Cina, percaya ke Amerika. Cina keteteran, Amerika keteteran, Italia keteteran. Nah saat inilah kita sebagai orang beriman langsung mengatakan apa yang dikatakan Allah tadi, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup dan kada pernah mati. Nah itu bedanya kita. Idza maridtu wa huwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang sembuhkan. Nah sekarang ikam sandarkan kita diisi Allah. Nah disinilah perbedaannya. Lalu jangan ikam takut. Jangan sampai kemudian penyakitnya malah ikam takut. Orang yang sembuh banyak. Bahkan dikatakan ternyata yang termasuk hebat membantu penyembuhan adalah berjamur di siang hari. Yalah, berjamur jam 10 sampai setengah 11. Sekarang matahari ini siapa mulai? Coba lihat. Sadar orang ternyata kembalinya ke mana? Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Akhirnya semuanya kembali kepada Allah Ta'ala juga. Dengan memanfaatkan matahari, dengan memanfaatkan ini dan itu, macam-macam. Ikam bila mau umpati obat-obat yang ada di WA, keracunannya aja lagi kada. Nang seikung janar dijarang, seikung memadahkan jahe direbus, seikung memadahkan daun sirih dikunyah. Ada yang kayak itu. Seikung memadahkan banyaki makan durian karena mengandung alkohol. Seikung memadahkan minum banyu laang. Ya, seikung memadahkan banyaki makan pisang. Seikung memadahi banyaki makan pepaya. Seikung memadahi banyaki minum rebusan singkong. Itu banyak di WA. Seikung minum imbos, seikung minum pormuno, seikung minum vitamin ini. Ikam kumpuli daftar obat mungkin ratusan yang kami bisa catat. Sekarang mana kami minum? Nah, sebagai orang beriman kayak apa caranya? Maka kita diisi Allah Ta'ala. Nang ujar Allah Ta'ala apa dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, ujar Allah, katakan aku dekat. Ikan bila hendak mencari ahli-ahli kesehatan, kemana ikan mencari? Saat ini orang sibuk semua man. Kemana cari? Orang sibuk, rumah sakit penuh. Maka ujar Allah, apabila hambaku bertanya tentang aku, inni qarib, aku dekat, ujar Allah. Dan Allah Ta'ala itu aqrabu min hablil warid. Allah Ta'ala itu lebih dekat dibanding urat lehermu sendiri. Itu Allah. Inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku memperkenankan permintaan orang yang meminta kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bil'allahum yarshudun. Nah, minta kepada Allah Ta'ala. Subuh dia bangun, sebelum subuh minta kepada Allah Ta'ala. Kayak apa caranya? Ya Allah, berikan ulun kesehatan dan berikan ulun kesembuhan atas segala penyakit zahir batin. Minta kesembuhan Allah. Masalah caranya serahkan kepada Allah Ta'ala. Karena Allah akan berikan ilham di hati kita untuk memilih cara itu. Tetapi cara ini pun kita minta kepada Allah. Ya Allah, berikan ulun kesembuhan yang caranya terserah pian. Kan ikam kalau setiap punya penyakit mengumpati ujar orang, bah, ikam kalau mau olah buku obat. Ya, wane bahari ada orang mah akut di Martapura tuh. Apa jar obatnya sekalinya janar putih bone? Ada kah anu apa? Kunyit putih kah panggilnya? Ada kunyit putih bang? Ada. Nah, kunyit putih itu jadi jarang. Kunyit putih itu jadinya akut sampai kurus awaknya. Lalu ada orang memadai, sudah habis rumah dijual bawa obat, macam-macam bawa obat, awak bawa kurus, mah terlalu akut. Habis mobil tanah terjual. Terakhir ada yang memadai, kenapa jar anu pian itu, bini pian itu, laki sidin ke bini kalau satu keringat. Pokoknya kenapa anu ikam tuh anu jar sakit akut, mah akut. Jarang tuh gak anu aja, ikam cariakan kunyit putih, ikam jarang kinum banyunya. Dipraktekan sembuh bawanya. Tapi bang rumah habis sudah. Tanah terlanjur terjual, mobil terjual. Sekalinya obatnya lewat apa? Lewat kunyit. Nang seikung lagi penyakit yang sama, apa obatnya? Ada yang memadahkan setiap pagi jadi disuruh meminum anu apa jarang tuh? Kanas, makan kanas. Kanas, orang mah suruh makan kanas. Kanas anum. Ada juga yang memadahkan kayak itu. Apalagi
Apalagi ada juga yang memadahkan disuruh minum mengunyah garam. Garam tuh ambil isap. Macam-macamnya. Artinya bila ikam tuh diisi penyakit, ikam masuk rumah sakit karena ada 10 orang datang berkunjung. 10 orang tuh karena bawa obat beda-beda tuh. Sikung madahkan nih obatnya ya gitu lah. Nah sekarang ikam kayak apa memilih? Ikam bingung. Nah sekarang ikam minta kesembuhan kepada Allah dari sudut pandang hakikat deh. Ya Allah berikan ulun kesembuhan, caranya terserah pian. Lalu cara tuh Allah beri. Tiba-tiba begitu kita hendak, kan ikam berdoa nih pagi di rumah, ya Allah ulun saat ini sakit ini, ulun tahu bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali pian, maka sembuhkan Allah penyakit ulun. Masalah cara atau kaifiat terserah pian, ulun serahkan kepada pian. Nah sekarang jalankan ikhtiar. Lalu ikam anak ke rumah sakit. Begitu ikam anak ke rumah sakit, keluar rumah tetangga menegur, kenapa aja anak kemana? Anak ke rumah sakit. Maaf pak, ini bu obat aku mah kambuh. Jangan dulu ya, nih ikam minum nih nah, dibarinya ikam ramuan. Mungkin kunyit tadi kan, nah coba pang minum sehari 2 hari, rasakan dulu. Sekalinya cocok. Kok bisa begitu? Itu berarti Allah memilihkan mana? Allah menggerakkan hatinya untuk bertanya. Itu jawaban dari doa ikam tadi, ya Allah berikan ulun kesembuhan, caranya terserah pian. Begitu ikam keluar, pas tiba-tiba ada tetangga juga keluar rumah. Siapa yang mengatur itu semua kalau bukan Tuhan? Nah itu maksudnya beda antara kita dan mereka. Saat mereka benar-benar menyandarkan ini kepada hand sanitizer, alkohol, obat, ternyata ahli kesehatan mengatakan kada ada obat, lalu mereka ketakutan. Karena ahli kesehatan mengatakan kada ada obat. Hati-hati ini sangat bahaya. Kita pun harus waspada. Tetapi kita dihibur oleh Nabi. Likul lidain dawa. Ujar Nabi setiap penyakit ada obat. Lalu kalau kita ingat itu, kita ingat bahwa tidak ada yang memolah sakit dan tidak ada yang memberi kesembuhan kecuali Allah. Lalu hati itu tenang man. Bila ikam kada melibatkan Allah di sini, ikam bakal gelisah. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah hati akan tenang. Nah, sudahlah, artinya maksudku ikam jangan terlalu juga kelewatan takut sehingga seakan-akan menyerang sesuatu, kada. Tapi jangan juga meremehkan. Jadi sempurnakan mana ikhtiar kita, mana kemudian tawakal kita. Jadi bila ikam hendak bertawakal, sempurnakan ikhtiar. Nah itu konteks yang hadis tadi lah. Kemudian adapun masalah kita kada dibolehkan untuk pergi ke tempat yang di situ ada wabah, jangan kita sok-sokan ya man. Oh kada mungkin ya, tidak ada yang mengolah sakit kecuali Allah Ta'ala. Bujur itu. Tapi kan sebab akibat ada. Jangan ikam tantang. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ujar Nabi, idza sami'tum bit-ta'uni bi ardin fala tadkhuluha. Ujar Nabi, apabila kamu mendengar ada satu daerah yang sedang terserang wabah taun, artinya penyakit yang menular yang menyebabkan banyak korban, yang begitu cepat penularannya, maka ujar Nabi jangan masuki daerah itu. Ini zona merah, jangan ke situ kan. Pemerintah menyuruh, kakak menyuruh, kan nyatanya Nabi nyuruh. Bila daerah itu terserang, jangan didatangi. Tetapi ujar Nabi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Ujar Nabi, apabila kamu berada di satu daerah yang terserang wabah dan kamu di situ, maka kamu jangan keluar dari kota itu. Kenapa? Karena kalau kamu keluar menuju kota lain, boleh jadi kamu menyebarkan kan ke orang lain. La dharar wala dirar. Jangan keluar dari daerah wabah. Dan kita yang di luar jangan masuk. Lalu ada yang namanya isolasi wilayah. Ikam ada mikir. Nah, sekarang kita bicara, paham itu dulu lah, jelas lah kira-kira lah.
Jadi yang dimaksud la adwa kada menular, bujur kada menular secara hakikat dengan sendirinya, tetapi dengan izin Allah, dengan sudut pandang hakikat. Tetapi di nizam musabbabiyah, dalam hukum sebab akibat memang Allah mengizinkan sesuatu itu menular, maka hindari yang menular. Makanya Nabi katakan firra anil majdzum, berlarilah kamu dari orang yang terkena penyakit kusta tadi, sebagaimana kamu berlari bila bertemu singa. Inya mana? Oke, sekarang kita kada tahu bang lah apa penyakit, karena saat ini setiap orang itulah, makanya kalau kita kada ahli ini kada usah tapi hendak maulah macam-macam juga menghibaki status WA aja, biar serahkan kepada yang mengerti. Dan isi, kalau memang ikam hendak maulah status, isi status ikam itu dengan memberikan keyakinan kepada orang lain bahwasanya Allah pasti akan menolong hambanya. Sekarang ikam merasa kesulitan, ingat ujar Allah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti akan datang kemudahan. Harus diyakinkan dalam hati, hibur orang lain. Tidak ada penyakit yang ada sembuh itu ada. Tapi jangan meremehkan gitu. Tapi kita harus Allah Ta'ala kada kemana-mana, Allah Ta'ala akan tetap ada bagi hambanya. Waktu subuh tetap Allah berikan. Kalau pang hari ini siang terus kada ada subuh, nah itu berbahaya. Ini subuh masih ada, waktu malam yang Allah katakan hal min mustaghfirin hal min sa'il, mana orang yang hendak minta ampun, mana orang yang punya hajat, sini jar Allah bawa hajat ikam. Lalu serahkan hajat kita semuanya kepada Allah Ta'ala. Jadi isilah status-status itu apakah di Facebook, di Instagram dengan keyakinan bahwa segalanya akan berlalu dalam keadaan kita sehat afiat semuanya. Jangan ditakut-takuti ikam jar apabila mati kada di mandi orang, kada di sembahyangkan orang. Jangan itu kan orang takutan jadinya. Lebih baik ikam membahas yang ujar Nabi, at-ta'un syahadah likulli muslimin. Dalam riwayat likulli mu'minin. Ujar Nabi, orang yang mati karena wabah, kematian karena wabah itu dicatat sebagai orang yang syahid bagi orang-orang yang Islam. Berarti mati syahid. Mun ikam katakan syahid, sedikit banyak orang ikam badakan ikam hati-hati jar bila mati kada dimandiakan orang 4 jam langsung ditanam di anak di peti kada nang beli umpat, oh ma lalu gair orang. Jangan ikam pada kayak ini. Habis itu orang di rumah, kalau di rumah ikam ini kayak apa makan, jangan kayak itu. Bila kita di rumah kita bersabar. Kalau orang berpenyakit supaya kita kada tertular. Kalau kita yang berpenyakit supaya orang kada tertular. Lalu bersabar ikam di rumah mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah, sabar maka Allah akan berikan ikam pahala orang yang bersabar. Pahala sobirin ikam dapat. Lalu ikam sabar di rumah, sabar dengan yang ada. Di saat itu Allah akan bersama ikam, akan minta, Allah pasti akan kabulkan. Innallaha ma'as sabirin. Kada main-main loh, ma'iyah bersama dengan Tuhan itu kada main-main. Ikam di rumah ridho dengan apa yang ada, makan apa yang ada, ikam bersabar. Pertama ikam dapat pahala orang sabar yang tidak ada terhingga deh. Yang kedua ikam selalu bersama dengan Allah dengan kesabaran ikam itu. Masalah itu biar aja, ada yang mau urus sudah, kita kada tapi umpat-umpatan ada sudah karena dari pemerintah, dari Menteri Kesehatan saja mau urusnya tuh. Kita kada tapi umpat banyak kicau, benar kicauan kita salah. Bila hendak ya kan di antu banyak doa-doa aja, berdoa mudahan Ramadan ini datang. Tapi adalah ujar Habib Muhammad semalam waktu kami dari Balikpapan tuh. Ujar Habib Muhammad, ujar Ibnu Hajar yang katakan apabila setelah syita itu kharif, ayyamul rabi', apabila setelahnya bainal kharif bainas syita was saif itu namanya ayyamur rabi'. Apabila antara dingin dengan panas ini dipisah oleh rabi', ya kan dibagi dalam satu tahun itu dibagi jadi 3 bulan.
Jadi apabila di antara dingin dan panas dipisah oleh ayyamur rabi, itu biasanya terjadi taun, ujar Ibnu Hajar. Nah, taun itu biasanya akan berakhir dengan permulaan saif, permulaan musim panas. Bila syita dengan saif itu dipisahkan oleh ayyamur rabi, biasanya terjadi taun. Jangan ada ayyamul kharif namanya. Apabila rabi yang memisah antara syita dan saif terjadi taun. Apabila taun terjadi fi ayyamir rabi itu biasanya akan berakhir dengan datangnya musim panas. Musim panas itu kebetulan datang bertepatan dengan awal April atau pertengahan April atau awal Ramadan. Ramadan ini mungkin datang di musim panas. Makanya Ramadan itu kan disebut, kemarin kita baca kenapa disebut Romdo, diambil dari kalimat Romdo. Romdo itu panas, artinya panas panar. Makanya Ramadan itu datang biasanya bertepatan dengan datangnya musim panas. Nah, mudah-mudahan dengan datangnya Ramadan, dengan datangnya musim panas, dengan datangnya bulan yang berkah ini, Allah hilangkan virus itu. Karena dalam hadis dikatakan syaitan-syaitan dibelenggu kan. Mudahan virus-virus ini adalah syaitan-syaitan itu juga. Jadi belenggu dengan datangnya Ramadan insya Allah. Nah, itu harus tanamkan keyakinan itu kita sebagai orang beriman. Baik. Cukup panjang seluruh. Sekarang kita bahas. Jadi paham itulah. Jadi kuulang sekali lagi yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, bujur wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada Allah zat yang hidup dan tidak pernah mati. Tetapi dikatakan oleh para ulama tadi bahwa tidak ada istilah tawakal terkecuali setelah ikhtiar sempurna. Jadi sempurnakan ikhtiar wa tawakkal 'ala Allah. Jadi berikhtiar itu cara kita beramal dengan amal syariat, dan bertawakal cara kita beramal dengan amal hakikat. Karena tawakal setiap orang beda-beda. Tawakalnya orang awam kayak apa, tawakalnya orang khosoh kayak apa, tawakal orang khosotul khosoh kayak apa, itu beda-beda kan. Ya intinya tawakal, kita disuruh bertawakal. Coba kita lihat kemudian satu lagi pembahasan kita, masalah a'dzar Jum'ah wal Jamaah. Masalah himbauan untuk tidak melaksanakan salat Jumat yang saat ini rame. Coba perhatikan, ditakdirkan ada juga salah satu hal yang menyebabkan orang boleh untuk tidak salat Jumat. Salah satunya min a'daril jumu'ati wal jamaah. Salah satu hal yang menyebabkan orang boleh untuk tidak salat Jumat dan berjamaah adalah, jelaskan dua, nyatanya ulama bil khaufi wal udzur, dengan sebab adanya takut dan uzur. Sekarang rasa takut ada kada di masyarakat? Ada. Berarti itu cukup sebenarnya menjadi alasan bagi mereka untuk tidak berangkat sholat Jumat. Karena adanya takut tadi. Lalu takut ini jar ulama apa? Al khauf ala nafsihi, yaitu ketakutan atas dirinya. Kalau terjadi sesuatu dengan dirinya. Karena doror ini, mafsadah ini jar ulama bukan mauhum, muhaqqaq sudah. Kada bisa ikan pakaikan kaidah apa, la yajuzu ta'til. Apa dia nanti? La yajuzu ta'tilul maslahatil muhaqqaqah
bil mafsadatil mauhumah. Mauhumah itu muwahamah. Artinya tidak boleh meninggalkan satu maslahat yang pasti hanya karena satu bahaya yang belum pasti. Tapi bisalah kita katakan bahwa virus ini adalah mafsadah mauhumah atau muwahamah, kada bisa. Karena inya pasti dan bahayanya pasti dan yang terjangkit banyak. Apa nunggu matian dulu yang terjangkit tuh? Kada mungkin kan? Harusnya tidak. Jadi sebenarnya ujar ulama, uzur itu tidak hanya dengan adanya doror, tetapi ihtimal bitahaqquqid doror au bihtimali tahaqquqid doror, bihtimalid doror. Dengan sebab adanya mudarat pasti ada, atau dengan kemungkinan terjadinya mudarat, itu bisa jadi uzur. Oh, pertanyaan anak ini sudah. Kalau ada himbauan dari MUI, adalah himbauan dari MUI sudah adalah himbauan. Adalah sorry. Harusnya MUI Samarinda mengeluarkan, MUI Kaltim mengeluarkan kan? Apa ujar mereka? Dihimbau kepada masjid-masjid untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, untuk mencegah ini menyebar. Karena kita kada tahu kalau sekarang ikam katakan, tapi masyarakat kampung kami jar kada datang keluar, insya Allah aman berataan. Sekarang siapa yang bisa menjamin ketika dilaksanakan Jumat ada orang luar yang kada masuk? Siapa bisa jamin mereka kada masuk? Bisa jadi kan ada orang luar masuk, mereka sholat ternyata inya membawa. Paham itu? Maka kemudian pemerintah sementara bukan mengatakan Jumat ditiadakan, meninggal. Kalau ikam katakan gitu orang sakit hati. Sekarang kita disuruh meninggalkan masjid, bukan meninggalkan masjid, tapi untuk sementara mencegah penyebaran itu. Ikam tahu lah man hukum sembahyang Jumat itu apa man? Sembahyang Jumat apa hukumnya? Wajib pula? Fardu ain kan? Baik. Tapi man, perhatikan nih baik-baiklah. Sembahyang Jumat itu hukumnya fardu ain, wajib, kada boleh ditinggalkan lah tanpa adanya uzur. Tapi apabila ada uzur man, uzur ada, maka status wajib berubah jadi boleh. Bedakan antara boleh dengan wajib. Kalau wajib ikam kada ada pilihan kecuali harus datang sembahyang. Tapi bila kita katakan sembahyang Jumat sekarang apa hukumnya? Boleh aja dikerjakan. Bila sudah kalimatnya berubah jadi boleh, berarti ikam boleh sembahyang, boleh kada. Nah, yang menyebabkan ini jadi boleh apa salah satunya? Dengan sebab adanya rasa takut dan uzur. Rasa takut dengan penyebaran penyakit, uzur yang kemungkinan itu membahayakan nyawa, itu cukup jadi alasan. Berarti Jumat itu bagi yang ketakutan tadi dan inya yakin itu memang berbahaya, maka baginya sembahyang Jumat itu kada wajib lagi. Paham nggak? Hukumnya jadi boleh. Status turun sudah. Jamaah, ikam maksakan diri berjamaah. Berjamaah apa hukumnya? Ulama beda pendapat masalah jamaah ya kalau Ansari. Ada yang katakan berjamaah itu hukumnya fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah. Oke, sekarang katakan sembahyang berjamaah sunnah. Berarti kalau kada berjamaah sembahyang kam salah? Sah. Bersalaman, takutan mana jar bersalaman? Bersalaman itu apa hukumnya? Wajib sunnah. Sunnah lah. Menjaga keselamatan diri ikam hukumnya wajib mana? Nah, menjaga keselamatan diri ikam hukumnya wajib. Kalau memang sementara pemerintah mengatakan itu, sekarang kita lihat. Nah, sekarang ikam tanya mungkin aku, ujar ikam, kayak apa jar kami ini sembahyang Jumat kakada? Kan banyak pertanyaan kita. Sekarang ku kembalikan ke ikam. Sekarang ikam berada dalam masa memilih. Ikam takut kada terjadi sesuatu penyebaran penyakit itu? Takut aku jar kalau pina sudah, ikam kada usah sembahyang. Kada sembahyang Jumat, ikam sembahyang aja zuhur di rumah. Kada sembahyang Jumat itu kada wajib untuk ikam. Tapi aku kada takut jar, aku kuat aja. Tapi di rumah ikam kalau pina ada orang kada kuat, ikam ke sana kalau pina ikam membawa tertular dari orang. Kita bukan mengatakan masjid tempat penyakit, tapi kalau pina ada orang sakit, jangan juga ikam tantang man. Kada boleh ditantang-tantang. Tapi tenang aja jar, orang-orang nang ke masjid masa insya Allah Allah Ta'ala memberikan keamanan dulu.
Ada sahabat Nabi namanya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ini man sahabat Nabi, salah satu yang dijamin ya Abu Ubaidah nih. Nah, Abu Ubaidah ini wafatnya kenapa? Kena taun mana? Kena penyakit menular. Jadi meninggal. Selain Abu Ubaidah siapa lagi yang meninggal kena taun? Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini termasuk sahabat yang disayangi Nabi. Mu'adz bin Jabal ini yang Nabi katakan, ya Mu'adz inni uhibbuk, Mu'adz aku cinta lawan kamu. Ini orang dicintai Nabi, cinta mana Nabi lawannya? Lawan beliau ini. Tapi meninggalnya kayak apa? Aman, kena taun. Kalau ikam pikir-pikir man, antara kita dengan Sidin tawakal kuat siapa? Ikam kira Sidin ini orang yang meninggalkan jamaah, sini orang selalu berjamaah man. Tapi taun kena, karena ini penyakit menular kita katakan tadi. Penyakit menular itu kada milih. Ini api ini nanya kada milih. Bilanya ku andak kayu di sini, kayu yang mana aja ku andak. Bilanya ku andak kayu itu bakar. Karena memang api ini bahan bakarnya kayu. Kayu apa aja kamu sorong ke api bakarnya. Kayu itu juga manusia. Bahan-bahan bakarnya wabah itu manusia. Lalu berganti gubernur saat itu, berganti menjadi Amr bin As. Ujar Amr bin As, "Ai manusia, kamu semua sekarang lari ke gunung-gunung, pergi ke gunung-gunung." Kenapa? Karena ujarnya wabah ini menyerang manusia. Kalau kita berkumpul, sekarang kita berpisah sementara supaya api ini padam dengan sendirinya. Nang kayak api itu bahkan bila kebakaran itu akan selalu ganal api selama ada kayu yang dimakannya. Tapi bila kayu kadada kosong kadada apa-apa, ini bakal pajah sendiri kalau nangka itulah ujar Amr bin As. Sekarang sementara sembunyikan dulu diri kalian supaya kalian tidak terserang wabah itu. Biar wabah itu padam dengan sendirinya. Paham maksudnya lah? Kalau dipikir-pikir apa Abu Ubaidah atau apa Mu'adz bin Jabal ini kada berjamaah? Apa beliau kada kuat tawakal? Apa mereka kada berdoa kepada Allah? Ini wabah. Itu yang terjadi. Siapa lagi yang meninggal karena wabah? Ibnul Wardi. Bahkan dalam riwayat, di dalam manakib beliau pernah mengatakan, kada apa-apa Jisrin, aku kada takut dengan taun itu. Hidup mati di tangan Allah. Dasar kena Jisrin dan wafat. Itu orang alim besar tuh. Siapa lagi yang mengarang Ittihab tuh? Yang mengarang kitab Ittihab Sadatil Muttaqin, syarahnya Ihya Ulumuddin. Berapa jilid tuh syarah Ihya? Banyaknya. Yang mengarang alim, orang Zabid. Alim ban yang mengarang tuh. Meninggalnya kayak apa sore? Tertular wabah sore. Ada riwayat mengatakan beliau itu tertular wabah ketika sembahyang Jumat. Wafat lesin karena wabah itu meninggal. Nah, jadi dari situ ikam kada bisa meremehkan wabah sore. Aku nih orang sembahyang berjamaah kada mungkin kena. Ini penyakit. Kita kerucutkan masalahnya. Pembahasan terlalu luas. Kita kerucutkan. Kita ulang. Apa hukumnya jadi sembahyang Jumat ketika ada himbauan dari majelis ulama? Nah, kuulang sekali lagi. Bila kita merasa saat ini kita berada di zona yang cukup mengkhawatirkan. Nah, makanya pemerintah menghimbau. Jakanya kada mengkhawatirkan, kada mungkin orang menghimbau. Ya kan? Artinya mereka itu sudah mengkaji man. Lalu dihimbau, melihat kenyataan yang terjadi, dihimbau untuk tidak sholat Jumat. Lalu ikam kada berjumat berdosalah kada. Silahkan ikam sembahyang zuhur di rumah. Jadi kuulang, apabila ikam takut terjadinya penyebaran penyakit yang membahayakan diri ikam, maka hukum Jumat yang wajib itu turun menjadi jawas. Boleh ikam kerjakan, boleh juga kada. Berarti setelah ini ya sudah kembali ke ikam. Ikam hendak kerjakan, berarti kamu tidak lagi mengerjakan yang wajib, tapi kamu mengerjakan yang jawas. Tapi man, saat ini pemerintah kada nyuruh mana. Makanya lihat di kertas MUI itu, maka Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur menghimbau. Kamu bisa lah bedakan antara menghimbau dan memerintahkan. Beda. Karena MUI kada memiliki kekuatan untuk memerintahkan. Nah, sekarang kalau pemerintah yang mengambil alih man. Tapi dengan kajian lah. Pemerintah mengkaji, karena ujar ulama dalam kaidah usul likulli baladin hukmuh. Setiap daerah punya hukum masing-masing kenanya.
Karena pemerintah kita Kaltim melihat zona kita seorang. Ternyata naudzubillah, mudahan jangan. Misalnya ada Kalimantan Tenggara misalnya gitu nah. Ada Kalimantan Tenggara. Kalimantan Tenggara ini wabahnya sudah benar-benar zona merah benar, kada aman sekali. Lalu pemerintahnya bekerja sama mengambil kajian, melibatkan dinas kesehatan, melibatkan ahli-ahli agama, lalu berembuk, lalu ahli agama memberikan apa jadi kita saran, ujar ahli agama menurut sudut pandang agama begini-begini, tidak usah mereka untuk sementara sembahyang Jumat, silahkan kerjakan zuhur di rumah masing-masing. Lalu acuan itu dipakai oleh pemerintah karena saling anu gitu namanya. Jadi ahli agama tidak akan menentukan hukum sebelum ada kepastian dari ahli kesehatan bilang. Ya saling berkait. Ujar ahli kesehatan ini sudah sangat bahaya, kami bertanggung jawab. Demi Allah ini sudah bahaya, sangat membahayakan. Ahli agama apa ada kasihan? Ujar ahli kesehatan, sudah kalau memang itu bahaya dan kaitannya dengan nyawa, ahli agama kemudian mengeluarkan seruan. Nah seruan itu kemudian dijadikan pijakan oleh pemerintah. Lalu pemerintah mengatakan, maka dengan ini berdasarkan pertimbangan yang dikeluarkan oleh ahli kesehatan dan ahli agama, maka kami memerintahkan masyarakat untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Lalu ikam berjumat hukumnya haram. Paham? Ikam berjumat hukumnya ketika ada perintah dari pemerintah setelah melalui kajian yang detail, setelah dikaji bujur-bujur, ternyata dikatakan kemudian berbahaya, sangat bahaya masyarakat, zona merah, mengkhawatirkan, jangan ada masyarakat sholat Jumat, lalu ikam sembahyang hukumnya haram. Nah iftiyat alal imam, karena ikam saat itu membangkang dengan keputusan pemerintah. Karena pemerintah saat itu wajib diikuti dengan kaidah ujar ulama, tasarruful imam ala ra'iyah manut bil maslahah. Ketika seorang pemimpin mengambil satu kebijakan, maka kebijakan yang diambil pemimpin kepada rakyatnya wajib diikuti selama kebijakan itu berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Jadi kita kembalikan ke pemerintah. Kalau pemerintah mengkaji daerah ini berbahaya, lalu ahli kesehatan pun memastikan bahwa ini berbahaya, lalu kemudian ulama pun menghimbau, ini nah rekomendasi dari ulama, lalu pemerintah menjadikan itu acuan, lalu keluar perintah, maka perintah itu wajib kita taati. Mana? Yang menyuruh kita taat dengan pemerintah itu Nabi, dengan catatan yang mereka perintahkan itu kaitannya kemaslahatannya kembali ke masyarakat. Pahamlah? Baik. Kalau saat ini kan adalah perintah dari pemerintah? Belum. Nah berarti kembali ke ikam. Sini. Berarti kembali ke ikam. Sekarang nih ikam merasa takut kada? Daerah ikam aman kada? Kalau daerah ikam kada aman, berarti ada khauf, jangan keluar ikam. Tapi kalau daerah ikam aman, yakin aman, tidak terjadi apa-apa, ya sembahyang. Pahamlah? Nah, itu himbauan. Artinya himbauan itu kada wajib sementara dia. Tapi kita lihat kenyataan aja. Sekarang ikam timbang aja seorang. Kayak apa kenyataan yang terjadi di lapangan? Kalau memang penyebaran bujur-bujur semakin hari semakin meningkat, berarti bahayanya memang nyata. Sebaiknya di rumah aja. Umpati aja ujar himbauan. Karena himbauan mereka tuh mana? Bila mereka mengatakan beritu, mereka bertanggung jawab mana? Kita yang kada ahli agama nih taati aja gini apa yang disampaikan oleh ulama kita. Mereka itu mengkaji itu kada asal lah. Atau ulama Azhar saja. Sini Muhammad. Sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup lagi insyaallah kita lanjutkan. Jadi paham tuan saudara, artinya pertama di dalam menyikapi hal ini, pertama kita jangan takut berlebihan tetapi jangan menyepelekan. Kita tetap menjalankan ikhtiar supaya kita ini menjaga kesehatan. Kemudian kalau hendak apa-apa tadi dikatakan apa basuh tangan ya kita orang Islam ini kan pertama banyak berudu ikam. Kemudian ikam berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Di antara doa-doa banyak sudah diajarkan para ulama, doa-doa Nabi ajarkan. Tinggal sekarang kita baca doa itu meminta perlindungan kepada Allah. Mudahan Allah melindungi kita bertahan. Nah, Allah berikan kita keselamatan, kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Siapapun yang mendapatkan penyakit ini, mudahan penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Siapapun mereka, kada Islam, orang-orang kada Islam, siapapun mereka, mudah-mudahan diangkat wabah ini dari mereka. Gitu.
Jadi masyhur juga kita kada hendak penyakit ini menimpa siapapun. Mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dan semuanya kita bisa masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat afiat, dan mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi saran kami sekali lagi hanya memberikan saran lah ini kepada seluruh jamaah majelis yang kakak santri-santri ini atau yang ada di rumah, untuk kita ikuti saja himbauan dari pemerintah, karena memang mereka lebih mengerti tentang apa yang kita hadapi. Jangan kita berasumsi masing-masing, karena ujar pepatah, seyogianya bagi orang buta tuh untuk berpingkut kepada nang melihat. Namun kita kada terlalu mengerti masalah ini, ya berpegangnya kepada yang paham. Artinya mana, tidak mudah orang sampai menutup Masjidil Haram itu kada mudah. Artinya kalau sampai Masjidil Haram sempat ditutup beberapa hari berarti serius tuh. Itu kalau itu loh Masjidil Haram. Artinya kalau masjid lain ibaratnya Masjidil Haram lo tutup sempat beberapa hari karena mereka mau menyemprot ini inspektor segala macam. Itu kan salah satu ikhtiar. Masjid Nabawi sempat tutup beberapa hari. Jadi maksud kita kayak itu juga kita jangan heran, jangan juga dikatakan waman azlamu mimman mana'a masajidallah ayyadzkara fi hasbuhu, dikaitakan ke situ, jangan. Orang ini bukan melarang orang beribadat ke masjid, bukan. Untuk sementara supaya kita masing-masing sehat, supaya kita berataan panjang umur sehat afiat, berikhtiar lalu surah tawakal, kembalinya ke kita supaya kita kawa beribadat. Jadi niatakan mana yang ikam berdiam di rumah, disuruh pemerintah berdiam di rumah misalnya 10 hari 14 hari, niatakan aku berdiam di rumah, niat menjaga kesehatan supaya aku kawa beribadat dan kawa menolongi orang banyak. Karena bila ikam sehat, ikam kawa menolong orang banyak, ikam kena berjualan saja. Jadi niatkan kesehatan itu ikam jaga dengan niat untuk memberi manfaat ke orang banyak pulang. Niatakan insyaallah ikam diam, ikam itu berpahala di rumah. Apa ada di rumah? Banyakin baca Quran. Jangan banyakin baca status WA. Malah pusang, banyakan baca status WA ini pusang, macam-macam. Mano ini itu mau ngalihi. Masa ikong takutan ini takutan itu, wah kisah mati kisah orang ngalih. Udah jangan tapi banyak melihatin yang kayak itu. Jadi mulai hari ini status-status itu diisi dengan apalah optimisme lah, bahwa segala sesuatu itu pasti akan berakhir, yang kada baik ini segala wabah itu pasti akan berakhir, Allah pasti akan tolong hambanya. Nah, hal-hal seperti itu di wallahu a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan. Ada yang ditanyakan kah? Jadi untuk sementara kalau orang bertakun kayak apa ya kembali ke Masjid Jombang pada akhirnya. Cuma pemerintah sudah mengeluarkan himbauan. Itu majelis ulama kembali ke pemerintah, karena pemerintah kena menilai daerah itu zonanya seperti apa. Kalau memang zonanya sudah sangat berbahaya, lalu pemerintah mengatakan jangan membuat perkumpulan, maka membuat perkumpulan itu haram hukumnya. Kenapa? Haramnya itu karena kita melanggar pemerintah. Selama yang mereka buat itu kebijakannya berkaitan dengan maslahatnya masyarakat. Meskipun ikam yakin kada terjadi apa-apa di situ, tapi ikam berkumpul, ikam melanggar sudah. Selama pemerintah sudah mengeluarkan itulah aturan pemerintah itu dibuat untuk ikam taati. Karena imam itu untuk diikuti kan, mereka imam sekarang, kita makmum ikuti imam. Dan ditanya, jadi jelas lah. Jadi kalau ikam ditanya, kita kembalikan kayak apa keadaannya. Nah kalau ini ada yang bertanya kayak itu, kalau misalnya juga hendak tetap dilakukan, kalau misalnya tetap hendak juga dilakukan sembahyang Jumat dari waktunya tadi kan, waktu Jumat berakhir dengan berakhirnya waktu zuhur. Maksudnya itu yang dimaksud tidak boleh meninggalkan Jumat 3 kali itu orang yang tanpa uzur. Tapi kalau adanya uzur kada masuk itu. Yang taba Allah ala qalbih, yang Allah akan tutup hatinya. Itu bila orang meninggalkan Jumat tanpa uzur. Makanya mantara kalau Jumat bi ghairi uzur, barang siapa meninggalkan Jumat. Salah Jumat kan mutawaliyat, 3 Jumat berturut-turut kan, min ghairi uzrin kan, dengan adanya tanpa adanya uzur. Sekarang kita ada uzur namanya. Kada termasuk itu. Tapi kalau hendak pak akali bahwa sebenarnya daripada menggugurkan supaya kampung itu jangan tidak ada sholat Jumat, jangan ada aja kaum di masjid. Di masjid itu kalau mau umpati pendapat Imam Malik 12 orang gin boleh. Jadi 12 orang umpama 12 orang kakak ini jangan jarak 12 orang kemudian mereka
baca yang wajib aja, rukun aja sudah, rukun turun. Boleh lah begitu, boleh, kan salah. Jadi jangan dibiasakan kita berasumsi masing-masing dalam kasus inilah. Pemerintah ada, para ahli ada, biar serahkan ke mereka. Karena ada salahnya bagi kita untuk mengikuti pemerintah. Coba lihat perkataan Habib Masyhur, ujar Habib Masyhur, orang-orang Hadramaut itu biasanya apabila ada wabah yang menimpa mereka, biasanya mereka akan berangkat ke makam Nabi Hud dan berdoa kepada Allah, berziarah kepada Nabi Hud. Bila ada tauna sekarang, ulun membaca di berita, satu-satunya negara di dunia yang belum ada konfirmasi terjadinya corona cuma Yaman, yang belum ada sampai hari ini, masya Allah, belum ada. Tapi apa yang terjadi? Coba lihat mereka. Akhirnya para ulama Yaman sepakat dengan pemerintah untuk tahun ini mentiadakan ziarah Nabi Hud, ditiadakan. Jadi tahun ini tidak ada ziarah Nabi Hud untuk mencegah penyebaran itu. Padahal Yaman belum ada kasus sama sekali. Nah itu mereka taat, karena ketika pemerintah mengajak mereka untuk membuat himbauan itu, akhirnya salah satu yang tanda tangan Habib Ali Masyhur, kakaknya Habib Umar, Habib Abu Bakar Masyhur, para habaib besar di Hadramaut, mereka sepakat. Mereka ikuti dan hargai pemerintah itu ketika memutuskan sesuatu, tentu berkaitan dengan kemaslahatan masyarakatnya. Selama itu berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat, kita ikuti apa yang disampaikan pemerintah, wajib. Dan kayak Pak Anies Baswedan saat ini saja beliau berjuang di Jakarta semacam itu tuh, hal-hal seperti itu, maka masyarakat Jakarta mesti taat, karena Jakarta kan zonanya zona merah. Jadi ketika pemerintah mereka membuat aturan, mereka ada bisa juga kadang-kadang, karena ada daerah aman. Untuk saat ini kalau kada salah yang aman itu NTT. Kalau kada salah NTT belum ada kasus terkonfirmasi kan. Nah, kada mungkin juga hukum NTT disamakan dengan Jakarta, ya beda. Banyak ulama katakan tadi likulli baladin hukmuh. Karena hukum Jakarta berdasarkan zona merah, sedangkan NTT kayaknya berlaku zona hijau atau zona kuning lah, katakan berhati-hati. Kada bisa disamakan hukumnya dengan zona merah. Ya intinya setiap pemerintah kena bertanggung jawab untuk menentukan kebijakan di daerahnya masing-masing, dan kita masyarakat mengikuti kebijakan pemerintah kita. Itu yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Apa lagi? Apa ini Dani Hermawan ini hanya aja dikirim. Insya Allah kita lanjutkan, karena setelah ini kita kada menunggu malam Rabu Minggu, kita malam Rabu dengan Minggu tetap, tapi mungkin setelah ini mungkin dalam seminggu bisa 4 kali atau 5 kali, mungkin antara maghrib isya atau mungkin langsung setelah isya, tapi streaming aja, streaming kada ini kan santri-santri jangan hadir, streaming. Insya Allah kita adakan daurah pembahasan terkait masalah Ramadan, membahas masalah ini kada habis-habis kita, masalah virus insya Allahnya berlalu aja kena dengan izin Allah. Tapi sekali lagi, bila ada api jangan kita andaki kayu bakarnya jauhkan. Di antaranya kita nih berjauhan lah kita sementara untuk mengantisipasi ini. Mudah-mudahan kita bertahan sehat kita, maksudnya. Jadi kita bertemu Ramadan insya Allah fi khair wa afiyah. Niat kita insya Allah kita akan bahas, karena pembahasan masalah puasa mungkin mulai dalam 2-3 hari ke depan. Kita akan bahas masalah ini mungkin setengah jam atau 45 menit setiap habis isya. Karena insya Allah tetap akan diadakan live streamingnya. Nah, mudah-mudahan niat kita membahas bab Ramadan, bab puasa, karena kita bahas tarawih. Mudah-mudahan ketika masuk Ramadan keadaan sudah aman, kita bisa tarawih insya Allah secara berjamaah. Nah, mudah-mudahan pemerintah kita yang sedang berjuang, begitu juga para dokter, kasihan mereka berjuang. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kesehatan, para dokter yang ada di garda, para perawat, kawan-kawan kita para relawan, kemudian polisi, tentara, Orban ojek kasihan nang kesana kemari masih berjualan. Pokoknya semua orang mudahan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah, dan penyakit dan wabah ini segera diangkat oleh Allah SWT. Dan tidak ada yang mampu mengangkat kecuali Allah, tidak ada yang mampu menyelamatkan kita kecuali Allah. Nah, kita sadari itu secara hakikat bahwa tidak ada yang mampu menyelamatkan, mengangkat segala macam apa yang kita rasakan ini kecuali Allah. Maka kepadanya kita mohon, mudah-mudahan dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari negeri kaum muslimin dan dari negeri manapun. Mudah-mudahan kita berikan kesehatan, panjang umur, sehat afiat,
Dan semua yang berhaji, mudahan haji tahun ini insya Allah tetap diadakan haji bi khair wa afiyah, dan kita semua pun bisa berhaji dengan haji yang mabrur, umrah makbulah, dan mudahan kita semua yang hadir tidak akan mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi ala kulli man wa bi hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Alhamdulillah. Han di sini merasa bana kita halus bana Allah. Halus sebenarnya kita, kada ada apa-apanya lawan. Ini di satu sisi mana yang mengajari kita mesti beriman dengan sesuatu yang tidak terlihat tapinya ada. Kamu percayalah virusnya ada. Percayalah bahwa virus ini ada. Pernah kamu melihat? Ujar siapa ada? Ujar para ahli. Percaya kamu? Percaya. Padahal dampaknya belum tentu kamu lihat, belum tentu ada yang kena, mudah-mudahan jangan ada yang kena. Nah kayak itu jadi kita diajarkan beriman kepada yang gaib mana. Sesuatu yang ikam kada lihat belum tentu kada ada. Ada, surga tuh ada, neraka tuh ada. Siapa yang katakan ada? Allah katakan ada. Yang ciptakan, Nabi mengatakan ada, Nabi pernah melihat. Nah itu harus ikam imani juga dan harus ikam jaga. Sebagaimana ikam takut terhadap corona, padahal corona itu belum tentu ada di sini. Mudah-mudahan jangan ada kan gitu. Corona itu kan belum tentu ada di sini. Mudah-mudahan jangan ada gitu. Tapi ikam takut. Lalu kamu mencari cara supaya kamu kada kena, padahal jauh coronanya. Nah kayak itu juga neraka. Ikam cari cara supaya kita jangan sampai ke neraka. Beriman ikam dengan sesuatu yang gaib itu, yang tidak terlihat itu. Sebagaimana ikam beriman dengan adanya corona, ikam beriman dengan adanya neraka. Sebagaimana ikam takut ikam kena corona, seharusnya ikam takut juga ikam jadi bahan api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Bahan bakar neraka ya manusia juga. Quduhan nas wal hijarah, karena bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi hati-hati juga. Jangan takutan corona aja, karena corona ini ujungnya mentoknya mati aja bang. Maka kematiannya kalau orang sabar syahid kan lah. Syahid, cuma jangan bercita-cita. Banyak aja jalan syahid lagi. Asal ikam minta mati syahid, ikam bujur-bujur niat dari hati ingin mati syahid, ikam biar mati di atas ranjang jadi syahid. Asal ikam bujur minta wala ya Allah matikan lalu kada syahid, tapi ikam jujur dari hati ingin syahid, meski ikam mati guring, mati guring atau mati tertidur, tetapi ikam syahid. Banyak aja jalan syahid lagi. Nah, artinya sesuatu yang belum tentu ikam bakal celaka di akhirat, orang takut. Padahal corona itu cuma membahayakan di dunia aja tuh kan. Nah, andai pun inya terserang corona kemudian mati dan inya sabar, inya syahid. Nah neraka itu yang bahaya. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya maksiat. Kalaupun kita melakukan maksiat, mudah Allah ampuni. Karena maksiat itu ada aja obatnya. Obatnya istighfar. Istighfar kepada Allah, bersolawat kepada Nabi itu menghapuskan dosa. Berbuat baik, bersedekah semacam, banyak obatnya. Artinya untuk corona yang kada ada obat, yang dipadahkan kamu takut. Harusnya dengan neraka kita lebih takut, dan neraka itu benar adanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma astur uyubana wa uyub ma'alimina anna wal barakatuh ulumi min Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqan ba'd tafarraqan ma'sum wa raja'al fina wa la minna wa la ma'ana shakkin wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum